بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekhuna Yasin rahimahullahu ta'ala wadh-dhakiruna Allaha hum ahlus sabqi lil khair. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka adalah ahlus sabqi, adalah orang-orang yang sabaq, menang, lil khair, dalam mengerjakan kebaikan atau dalam meraih kebaikan. Faqad jaa inda Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan kota Mekah. Yasir itu berjalan. Famarra ala jabalin, lalu beliau melintasi suatu bukit, gunung. Yuqalu lahu Jumdan. Gunung itu disebut dengan nama Jumdan. Gunung Jumdan. Faqal, lalu Rasul mengatakan, siru, berjalanlah, melintaslah. Hadza Jumdan, ini adalah Jumdan, gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun, sabaqa al mufarridun, sungguh al mufarridun telah menang. Sabaqah, maksudnya sabaqah itu duluan, ya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, apa maksud mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun itu? Qal, Rasul mengatakan, az-zakirunallah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah katsiran, sangat banyak. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang juga banyak zikir kepada Allah. Pertanyaan. Az-zakirunallaha, lafzul jalalah Allah dibaca nasab sebagai apa, Ibrahim? Dari isim fa'il maf'ulun bihi. Katsiran dinasab sebagai antum apa? Hal dia. Hal dia. Sekarang pindah mazhab dari hal. Antum nasin? Itu tadi jawabannya naib dari anil maf'ul mutlak. Takdirnya
adz-dzakirunallaha dzikran katsiran. Ya benar? Ya benar. Benar Ibrahim. Yakin enggak antum? Dil, masih ingat kan? Ya. Wadhkurullaha dzikran katsira, misalkan ya. Nanti dibuang misalkan dzikran katsirannya. Jadi wadhkurullaha katsira. Ya enggak Ibrahim? Masih ingat? Ya. Gitu tadi. Wadzakirat. Wadzakirat. Mana maf'ulnya? Mana maf'ulnya? Dibuang maf'ulnya. Kenapa dibuang itu nasihin? Karena sudah disebutkan sebelumnya pada lafaz adz-dzakirunallaha katsira. Banyak itu laki-laki yang banyak mengingat Allah. Maka sudah istilahnya lil ilmi bihi atau lil ma'lum, dikarenakan sudah dimaklumi. Ngapain ngulang adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakiratun allaha katsira? Terlalu bertili-tili. Qala Syekhuna Yasin rahimahullahu taala fa dzikrullahi silahuka. Zikir kepada Allah adalah senjatamu. Ayyuhal muslim, wahai seorang muslim. Yauma an taqduma ala rabbika, pada hari yang engkau maju berjumpa dengan Rabbmu. Fayaj'aluka fi dhilli arsyihi, sehingga zikrullah tersebut menjadikan engkau berada dalam naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa indal Bukhari wa Muslim, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Kata Rasul, ada 7 golongan ya Allah Subhanahu wa taala naungi di naungannya. Yauma la zilla illa zilluhu, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan milik Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara minhum, dan Rasul menyebutkan dari kalangan mereka tersebut siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang berzikir mengingat Allah, fafadat ainah, dan sampai meneteskan air mata. Khaliyan itu maknanya bersendirian. Nah, kalau ini sebagai apa? Abu Arfajah sebagai hal ya. Dari mana antum indikasi antum mengatakan ini hal? Karena isim fa'il, dia sifat ya. Fafadat ainah, pada lafaz fadat berkucuran air matanya, di situ ada tak taknis. Kita turunkan pertanyaannya kepada kelas-kelasnya pemula ya. Dimas, kenapa lafaz fadat fi'il madhi dikasih tak taknis? Pak Roni, kira-kira apa Pak Roni? Kenapa fadat dikasih tak taknis? Hah? Apa keluaran tadi? Oh ya, ain
mu'annas majazi. Ahsan tahu oleh berfik. Gitu nah, ditanya bisa. Sekarang pertanyaan untuk antum tahfidzul Quran. Siapa nama Abu Hurairah? Muhammad bin Ismail. Itu salah. Abu Hurairah. Itu mata untuk merah. Coba yang sini. Abdurrahman bin Qais bin Abdurrahman bin Sakhar bin Sakhar Sad Kha Ra. Wajah indal Bazzar, juga datang dalam riwayat Al-Bazzar an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan salasatun la yuraddu du'auhum, ada 3 golongan yang doa mereka itu tidak tertolak. Az-zakiru lillah, orang yang berzikir kepada Allah. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wal imamul muqsita, pemimpin wilayah, kecamatan, negara, gubernur yang muqsit, adil. Al muqsita, fiilnya apa itu? Nasihin. Akasato yuqasitu, muqsit. Pada fiil aksato yuqsitu itu diawali dengan hamzah. Hamzah itu disebut dengan hamzah apa namanya? Mus'ab, Abu Arfajah, Derli. Ya. Hah? Hamzah apa? Hamzah Zaidah. Coba kita. Idil. Hamzah apa Dil? Muqsid ini berasal dari fiil aksato yuqsitu. Pertanyaannya, yang ana ingin tanyakan, lafadz aksato yuqsitu, fiil aksato itu diawali dengan hamzah. Asalnya kan kosato, kemudian kemasukan hamzah. Nah sini tuh mulai connect, tapi dia agak lupa dikit. Hah? Iya, itu apa namanya itu? Kosato itu bermakna jaur, kezaliman. Aksato yuqsitu itu lawan dari kezaliman, yaitu keadilan. Pertanyaannya, hamzah di situ disebut dengan hamzah apa? Ibrahim, kita murajaah nahwu ini baik. Anggaplah kalau tadi antum belajar i'rabul Quran, sekarang i'rab kitab baik gitu. Lupa Ibrahim. Hah? Hamzah taswiyah itu pada lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, sawa'un anzarhum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu hamzah taswiyah. Kalau ini mereka sebut dengan istilah hamzah apa namanya? Hamzah apa? Yang senior ini. Dafah. Antum ikut pelajaran wasitiyah di hari awal. Akhir-akhir uzur, masih dikasih uzur. Anto lupa dia, masih uzur. Disebut dengan hamzatus salb, hamzatus salbin. Ya, membalik lafad. Ya. Contoh lafad apa tadi? Lafad qasato. Nah, ketika dikasih hamzah jadi aksato, maka membalik makna qasato yang mananya kezaliman berubah menjadi
keadilan. Ya. Masih ingat? Mus'ab. Lupa itu tadi. Jangan jadikan menikah semakin berkurang, semakin semangat. Ajarkan wastia. Gitu tuh. Ya, jangan malam itu beda pelajarannya. Malam pelajaran ada Bu Zifaf. Jelas? Wa hassanahu al-'allama al-Albani fi sahihah. Dua hadis ini jelas sekali ya ikhwan, menyebutkan keutamaan zikir, di antaranya orang yang berzikir, banyak-banyak zikir, apalagi dia berzikir kepada Allah di wakala sepi, di waktu sepi, tidak dilihat oleh orang, sampai-sampai dia menangis, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosanya, dan betul-betul dia merasa dekat dengan Allah ketika dia berzikir. Ini merupakan sebab akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di naungan pada hari kiamat tersebut. Ya. Adapun yang disebutkan 7 ini bukan batasan ya ikhwan. Lebih dari 7, antum bisa lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari pada lafaz hadis ini. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, dijelaskan sama beliau di Fathul Bari itu lebih dari 7. Ya. Kemudian juga hadis yang tadi yang riwayat Bazzar juga menyebutkan keutamaan orang yang berzikir kepada Allah, doanya tidak ditolak. Maknanya makbul doanya dia ini tadi. Ya. Kemudian wa fi sahihil Bukhari wa sahih Muslim. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan untuk anak-anak tahfidzul Quran. Penulis Sahih Bukhari adalah Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Muslim. Penulis Sahih Muslim adalah Al-Imam Muslim, ya. Mereka ini hubungannya antara guru dan murid. Pertanyaannya, siapa guru, siapa murid? Ayo. Siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid dari dua orang tersebut? Ya. Yang mana guru, yang mana murid? Muridnya siapa? Apakah muridnya adalah Muslim ataukah Bukhari? Muhammad bin Ismail yaitu Bukhari guru. Imam Muslim adalah murid. Ya, Imam Muslim adalah murid dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Muslim sangat memuliakan Al-Bukhari. Ya, sampai-sampai Imam Muslim mengatakan, ya Ustadz al-Ustadzin wa ya Sayyid al-Muhaddithin, wahai ustadznya para ustadz dan pimpinan para ahlul hadis, da'ni uqabbilu rijlaika, biarkan aku akan cium kedua kakimu. Itu menunjukkan pemuliaan dari al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan laulal Bukhari ma ja'a Muslim. Laulal Bukhari ma ja'a Muslim. Kalau bukan perantara Bukhari, maka tidak datang Imam Muslim. Ya. Walaupun ucapan seperti ini terlalu mubalaghah, ya, terlalu mubalaghah kata para ulama. Namun min bab nisbah, ya, menisbatkan faedah kepada seorang alim dalam rangka besarnya jasa Bukhari terhadap Muslim. Dari kedua kitab ini digolongkan oleh para ulama
kitab yang talaqqathu al-ummah bil qabul, yang diterima oleh umat ini. Ya. Dikarenakan kedua imam tersebut mempersyaratkan dalam kedua sahihnya untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih. Dari kedua kitab tersebut yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya. Namun kalau dari tinjau dari susunan tartib, Sahih Muslim itu lebih bagus susunannya dibandingkan Sahih Bukhari. Dikarenakan Sahih Muslim ketika membawakan hadis lengkap dan juga dengan jalan-jalan yang lain. Berbeda dengan Bukhari, terkadang cuma sepotong-sepotong. Sehingga sebagian mereka ada yang membuat syair, tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ayudaini uqaddim. Ada suatu kaum berselisih tentang Bukhari dan Muslim, mana yang lebih layak untuk didahulukan. Sebagian mengatakan Bukhari lebih layak didahulukan. Ada lagi yang mengatakan Muslim. Namun ternyata laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa Muslimu kama faqa sina'atu Muslim. Sungguh Bukhari telah mencapai ketinggian dari sisi keabsahan kesahihan hadis sebagaimana Muslim mencapai dari sisi susunan bagusnya susunan tersebut. Adapun kalau antum punya matan Sahih Muslim, di situ disebutkan bab kaza wa kaza, bab kaza wa kaza, itu bukan dari Al-Imam Muslim, namun para ulama menyebutkan itu dari pensyarah. Ya, di antaranya mereka mengatakan dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian wa fi sahihil Bukhari wa sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Disebut dengan hadis qudsi kata para ulama li qudsiyatihi, dikarenakan sucinya hadis tersebut. Kenapa? Dikarenakan dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian masyayikhuna, sebagian para ulama, mereka mengatakan hadis kursi tersebut lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat diantaranya dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Sebagian para ulama kita ada yang menguatkan hadis kursi itu lafaznya dari Rasul, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari kedua pendapat ini, wallahu alam, pendapat yang terkuat insyaallah taala hadis kursi tersebut lafaznya dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Rasul mengatakan yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Selesai. Ya, itu lebih layak dan lebih selamat qaul yang seperti ini tadi. Apa perbedaan hadis kursi dengan hadis biasa? Nasihin.
Apa perbedaan hadis kursi dan hadis biasa? Apakah ada bedanya ataukah tidak? Rois kena Grendo 23. Ayo Ibrahim. Yo. Idil tahu? Anto. Kalau hadis Ana tadi ngomong apa tadi? Perbedaan diskusi dengan Astagfirullah, Ana yang perbedaan hadis kursi dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, Ana yang ngantuk mungkin ya. Itu tadi. Perbedaan sebenarnya kan ngarang-ngarang bisa juga tuh. Apa beda diskusi sama hadis biasa? Tadi Anto yang ngarang dari hadis kursi ya kalau hadis biasa kalau Rasulullah SAW. Pinter Anto saya tidak mikir. Anto jawabannya tepat. Hadis kursi ya diawali yaqulullah, hadis biasa diawali kalau Rasulullah. Pertanyaannya toh, apa beda hadis kursi dengan ayat Al-Qur'an? Antum bayang enggak Syekh Utsaimin pernah khutbah Jumat, itu kan tak pacak diprotes. Beliau khutbah nyampaikan keutamaan ayat kursi. Dalil-dalil yang dibawakan tentang keutamaan ayat kursi. Tapi beliau ngomong keutamaan Al-Fatihah. Kata beliau, dalam sekian banyak ayat Allah, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Tapi yang dibawakan adalah dalil ayat kursi. Setelah khutbah, setelah sholat, beliau dikasih tahu sama jamaah, Syekh, antum tuh mungkin kalau nak nyampaikan keutamaan ayat kursi, bukan Al-Fatihah. Masalahnya dalil-dalil tadi tentang keutamaan ayat kursi. Langsung beliau mengatakan ke jamaah, para jamaah sekalian, sebenarnya yang saya sampaikan niatnya ingin menyampaikan tentang keutamaan ayat kursi, bukan Al-Fatihah. Tadi ada keliru. Nah, itu Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pertanyaan kok, apa beda Al-Qur'an sama hadis kursi? Jangan untuk jawab kalau Al-Qur'an qala Allah taala, kalau hadis kursi ya qala Allah taala. Enggak diterima itu tadi. Apa bedanya? Hadis kursi tidak bisa dibawa untuk salat. Al-Qur'an bisa dibawa untuk salat. Yang kedua, Nazin. Al-Qur'an dapat pahala, hadis kursi tidak dapat pahala kalau membaca. La yuta'abbad bi tilawatihi namanya. Yang ketiga, ayat Al-Qur'an disunahkan untuk berwudu. Hadis tidak disunahkan berwudu. Kan kalau baca Al-Qur'an kan, baca hadis kan juga sama ya. Qaulullah taala. Enggak kurang. Berwudu itu mungkin memegang mushaf. Kan ayat Al-Qur'an kan mesti memegang mushaf. Ya enggak? Dil. Sama, Dafa. Ya, kalau Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid. Kalau hadis kursi enggak. Yang lain, Ibrahim. Kalau Al-Qur'an itu sanadnya mutawatir, ali. Ya. Adapun hadis kursi terkadang dhaif, terkadang maudhu, terkadang hasan, ya.
layaknya hadis biasa. Kemudian yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku. Nah, di sini ikhwan, antum ingat baik-baik dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala itu sesuai sangkaan kita. Kalau antum berprasangka baik kepada Allah, maka apa yang antum sangkakan tadi terkabul. Difahami? Contoh misalkan, antum optimis, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepada antum untuk menikah. Misalkan, pasti antum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum optimis, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan antum. Apapun urusannya, pasti akan terkabul. Itu kuncinya. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi besar dan kecilnya pertolongan Allah sesuai dengan dugaannya antum. Semakin yakin antum, yakin. Kalau tidak yakin, tidak yakin. Itulah kuncinya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersama dia kalau dia mengingatku. Ini disebut dengan ma'iyah. Ma'iyah apa namanya? Kira-kira ma'iyah apa di sini? Ma'iyah al-khassah. Ma'iyah yang khusus, bukan ma'iyah umum. Kalau ma'iyah umum itu tidak ada beda kita dengan orang kafir. Orang kafir pun dapat ma'iyah umum. Tapi ma'iyah yang dimaksud di sini adalah khassah. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia menyebutku pada dirinya sendiri, zakartuhu fi nafsi, aku sebut dia pula pada diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia menyebutku pada suatu kelompok, maka aku akan menyebut-nyebut dia di kelompok yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Yaitu siapa? Para malaikat. Wa inda Ibnu Majah, dan dalam riwayat Ibnu Majah, siapa nama Ibnu Majah? Ibrahim. Ya Ibrahim. Ada akhwat umur 26. Bonus untuk antum. Antum bisa jawab? Ibrahim. Antumlah dikalahkan Darullah sudah berkeluarga. Lupo. Nah, siapa ditanyanya? Dafah. Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Feroz. Abdurrahman bin Sokhar. Abdurrahman bin Sokhar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla. Mau ditanya sedikit nahu. Azza wa jalla, kedudukan dalam i'rab sebagai apa dia? Jumlah i'tiradiyah. Jadi walaupun jutaan dia masih ngasah dia. Allah azza wa jalla mengatakan, ana ma'a abdi, aku bersama hambaku. Idza dzakaruni, apabila dia mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan apabila kedua bibirnya tadi bergerak menyebutku. Difahami? Ya, zikir gerak gitu loh.
Wassahahu al-'allamah al-Albani fi Sahih Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi. Faslun fi zikri kutubil azkar al-mu'tamadah. Fasl tentang penyebutan kitab-kitab zikir yang mu'tamad. Ya. Kitab-kitab mu'tamad dalam masalah zikir. Nah, ini penting ya, ikhwan. Ini kan anjuran untuk berzikir. Kira-kira apa bukunya? Ya. Wa tahdzir minal kutub al-mubtada'ah, dan tahdzir, peringatan dari kitab-kitab yang bid'ah dalam masalah zikir. Disebutkan fi fatwa al-lajnah ad-daimah, disebutkan dalam fatwa al-lajnah ad-daimah. Pertanyaannya, ana muwatinun muslimun. Aku adalah seorang muwatin. Muwatin itu seorang pribumi muslim. Nah, jadi lupa pula. Ada yang tahu? Muwatin ini jadi lupa dah. Entah dia nih orang asing tinggal di tempat itu atau orang pribumi. Ustaz Abu Jarid ingat apa muwatin ini? Kalau tidak salah, anak agak lupa ya. Pokoknya salah satu dari dua tadi. Kalau tidak pribumi, maknanya pribumi, atau maknanya orang asing tapi yang domisili di situ. Mustautin gitu ya. Kalau ini muatin ini orang pribuminya ya. Muatin pribumi, mustautin yang apa namanya? Misalnya kayak anak kemarin di Yaman 3 tahun, itu namanya mustautin. Nah, muatinin yang asli. Faham? Nah, itu namanya muatin. Ya, itu tadi. Ada mustautin, ada muwatin. Ya, muwatin ini penduduk asli. Ana muwatin muslim katanya. Ufaddil an amla'a waqta faraghi bi qiraatil Qur'an wa dzikrillah. Aku mengedepankan untuk memenuhi waktu luangku dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Wassala ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil amri kuntu ajma'al adhkar wal adiyah min kutubin mukhtalifah wa utabbiquha. Katanya dia ya, aku mengutamakan waktu-waktu luangku untuk baca Al-Quran, zikir, selawat. Di awal-awal ya, aku dulu itu ngumpulkan sekian banyak zikir, doa-doa pada atau dari kitab yang beragam. Kemudian aku praktekkan, aku amalkan, aku susun gitu loh. Wa utabbiquha mithlu al-adhkar wa amal yaum al-laila. Ya, jadi kata orang ini, dari sekian banyak buku zikir-zikir tadi dikumpulkan sama dia, disusun, kemudian diamalkan sama dia. Misal Al-Adhkar An-Nawawiyah, Kitabul Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi, Amalul Yaum wal Lailah. Ila an iltaqaitu bi insanin, sampai pada suatu saat aku berjumpa dengan seseorang. Yaqul, dia mengatakan bi anna indahu awradan ma'thurah, bahwasanya dia itu punya wirid yang ma'thurah. Ada wirid. Antum apa zikirnya? Ini katanya dia. Aku punya zikir yang bersanad. Zikir bersanad. Zikirnya ada sanadnya. Wada'aha
waliyun salihun Huwaidi Ibrahim Ad-Dawsaqi sahib Tariqah Al-Burhaniyah Ad-Dawsaqiyah Asyadziliyah. Orang tersebut bilang, aku punya buku wirid yang maksuro katanya, yang disusun oleh seorang wali soleh Huwaidi, namanya Ibrahim Ad-Dawsaqi, pendiri tarekat Burhaniyah Ad-Dawsaqiyah Asyadziliyah. Wa hujjatuhu, alasan dia, annahu la yajuzu akhdhul awrad minal kutub. Katanya dia, ndak boleh ngambil wirid itu dari buku, terputus sanadnya. Bal min yadin aminah, bahkan harus ngambil wirid itu dari tangan orang yang terpercaya. Li'annaka rubbama tukhti, dikarenakan engkau terkadang keliru fi wad'il awrad fi makaniha wa waqtiha. Terkadang kau keliru dalam meletakkan wirid-wirid tersebut pada tempat dan waktunya. Sehingga penanya ini mengatakan, ana mutaraddid fil qiyam biha, aku agak ragu-ragu ngamalkannya. Uridu hukman syar'iyyan, aku ingin hukum syar'i. Gimana ini solusinya? Wahai Dewan Fatwa, jazakumullahu anil islami khairan. Jelas? Si Ibrahim Ad-Dawsaqi ini sufi ya ikhwan, seorang tokoh sufi, ada di Mesir dia. Ibrahim Ad-Dawsaqi ini tadi, dan meninggal dia. Ya, sufi, pendiri itu nah, Tariqah Burhaniyah, tarekat Burhaniyah ini tadi. Sufi dia. Ya. Seorang sufi. Belum tahu sufi? Ya. Sufi tasawuf, ya. Bukan sufi. Bukan sufi singkatan suka nonton TV. Ya. Jadi anak pernah dulu zaman anak mondok di Gresik, ngantrilah di bank berdua. Anak ingat namanya Mahmud, orang Madura tapi dari Kalimantan. Akhi Abdurrahman, kita sekarang suka jadi sufi, kita sekarang sudah sufi. Ay, sufi mana? Suka nonton TV. Kan di ngantri itu kan ada TV kan, kalau di bank itu kan. Nah, oh sufi singkatannya, suka nonton TV. Jadi antum-antum yang kalau balik nonton TV di rumah, itu namanya sufi. Dijawab oleh Lajnah Ad-Daimah, alaika bil i'timad ala kutubil azkar al-mawthuqah, wajib bagimu untuk bersandar dengan kitab-kitab zikir yang terpercaya, allati allafal ulama as-siqat, yang ditulis oleh para ulama yang siqat, mislu al-azkar lil imamin Nawawi, seperti kitab al-azkar karya an-Nawawi, wal wabil as-sayyib minal kalimit thayyib li Ibnul Qayyim, wal kalimit thayyib li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu diantara contohnya. Itu kitab-kitab yang mutaqaddimun. Kalau antum ndak kebeli yang itu, yang mungkin gampang Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Atau yang cukup bagus ya ikhwan, yang ada di Indonesia, Hisnul Mukhtar. Cari di Al-Wadi. Ana lupa kemarin berapa belinya. Pas kita ke Jakarta kemarin, ana beli ini. Enggak, ana belinya di Surabaya nih, sama Dafa itu. Ana beli Surabaya. 20.000 apa 25.000 apa berapa gitu, sekitar gitu. Kalau enggak salah 25. Ana lebih nyarankan ini. Kenapa? Karena ini ada faedah hadis. Yang kemarin ana sebutkan apa? Masuk WC itu kan ada di sini. Jadi antum bisa cek apa namanya, hadis-hadisnya disebutkan di ta'liq. Ada beberapa hadis yang dikatakan dhaif, ada hadis yang mungkin sahih menurut beliau. Itu bagus, Hisnul Mukhtar. Mungkin antum bagus mau beli ini. Sekalian antum melatih
ilmu mustalah hadis, baca ta'liq-ta'liqnya karena disebutkan sama dia. Ada anak kebaca itu ada hadis yang didhaifkan Syekh Albani. Tapi dia mensahihkan di ta'liqnya itu ya. Katanya dia, aku menemukan jalan yang tidak ditemukan Syekh Albani. Oh, yang lain. Ana menemukan jalan yang tidak ditemukan Syekh Albani. Sehingga ana menghukumi hadis ini sahih. Ya. Kemarin ana bilang apa? Hadis yang ghufranak itu ya. Ghufranak masuk WC itu ya. Keluar WC ya. Nah, ghufranak itu kemarin keluar WC. Ya, halaman 41. Kemarin ya pelajaran mustalah yang sebutkan keluar WC. Ghufranak. Hadis sahahu al-alama al-Albani fi sahih Abi Daud. Wa naqala tashihahu an Abi Hatim wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Ibn al-Jarud wal Hakim wa Nawawi wa Dhahabi. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Beliau juga menukilkan pensahihan dari Abu Hatim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu al-Jarud, Al-Hakim, An-Nawawi, Adz-Dzahabi. Kata Ali Ar-Razihi ini, qultu madaruhu ala Yusuf ibn Abi Burdah. Poros hadis ada Yusuf bin Abi Burdah. Rawah anhu itsnan. Dia cuma diriwayatkan oleh 2 perawi. Majhul apa namanya? Hal. Wasahaha haditsahu man sabaqa dzikruhu. Namun ada ulama-ulama yang tadi Ibnu Hibban, Az-Zahabi, Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim mensahihkan hadis ini, hadisnya Abu Burdah. Wa hasanat Tirmidzi. Ya. Hadis itu disahihkan, dihasankan oleh Tirmidzi. Wa wasaqahu Ibnu Hibban wal Ijli. Nah, Yusuf bin Abi Burdah ini kan majhul, tapi disikohkan, ditausik oleh Ibnu Hibban dan Ijli. Wal Hakim dan juga Al-Hakim. Wa Dzahabi juga Al-Dzahabi. Jadi dia ini majhul. Tapi Ibnu Hibban, Al-Ijli, Al-Hakim, Al-Dzahabi mentausik dia. Ya. Fahuwa hasanul hadis. Sehingga dia ini menurutku katanya qultu fahuwa hasanul hadis. Dia adalah perawi yang hasanul hadis. Itu kemarin yang kembali ke kaidah. Mungkin dia majhul. La yarwi anhu ila itsnan. Tapi ada qarinah mentausiknya tadi banyak. Tadi kan sebutkan siapa yang mentausiknya? Ijli, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi. Agak banyak orang yang mentausik di sana ya. Itu tadi. Yang Hisnul Muslim ya juga bagus ya. Tapi kalau antum mau belajar ilmu mustalah sedikit-sedikit, bagusnya beli ini tadi ya. Punya Ali Ar-Razihi di Ma'bar. Antum kalau lihat dia muhadharah, antum sama kayak antum lihat konser. Ya. Orator dia kalau apa namanya? Kalau muhadharah, ceramah itu orangnya orator, tapi dia bukan di Fuse, dia di Ma'bar. Ya. Sempat sekali aja ke Fuse. Sekali, karena sempat lihat sekali. Itu yang bagus ya. Di sini juga disebutkan wa amal azkar allati wada'aha a'immatus sufiyah. Adapun zikir-zikir yang dibuat oleh tokoh-tokoh sufiyah, fal ghalibu 'alaiha, paling dominannya zikir-zikir itu anha tastamil ala azkar ghairu masyru'ah. Zikir-zikir tersebut mencakup ya zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Au azkar syirkiyah, atau zikir yang syirkiyah. Misal tawassul bi makhlukin, seperti tawassul dengan makhluk, awil isti'anah bihim min dunillah azza wajalla, atau isti'anah kepada makhluk. Difahami? Nah, contoh buku-buku yang perlu diwaspadai ya. Al-Ma'thurat. Karya siapa? Hasan Al-Banna.
Ya, Hasan Al-Banna. Ya, Hasan Al-Banna yang tokoh Ikhwanul Muslimin, pendiri Ikhwanul Muslimin. Hadza mubtadi'un dhal. Ya. Namun di sana ada seorang ulama salafi namanya Hasan Ibnu Abdul Wahhab Al-Banna. Sama Al-Banna itu kayaknya marga atau kabilah mungkin di Mesir itu, wallahu alam. Ada Hasan Ibnu Abdul Wahhab Al-Banna, barusan meninggal kemarin. Ya. Syekh Hasan Ibnu Abdul Wahhab Al-Banna udah meninggal barusan di masa-masa Covid kemarin kalau tidak salah. Itu seorang ulama ahli sunnah. Wal qaul bi annahu la yajuzu akhdhul awrad minal kutub bal min aidi amina qaulun batilun. Pendapat yang mengatakan tidak boleh ngambil wirid-wirid dari kitab, bahkan wirid-wirid itu harus berasal dari tangan orang yang terpercaya. Li'annal azkar tu'khad min kitabillahi azza wa jalla wa min kutubil ahadits as-sahihah. Jawabannya dikarenakan zikir itu justru diambil dari Al-Qur'an, dari kitab-kitab hadis yang sahih. Ya. Itu pendapat yang tidak benar, qaulul batil. Difahami? Qaul yang mengatakan apa? Yang mengatakan wirid itu tidak boleh diambil dari buku adalah qaulun batilun. Kenapa? Karena zikir-zikir yang ada juga diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa fiha aidan al-fatwa, dan juga ada fatwa juga di kitab tersebut, fatwa al-Lajnah Daimah. Hadhihi nubdzah al-musamma al-majmu'ah al-mubarakah fi salawat al-ma'thurah wal a'mal al-mabrurah. Ta'lif Abdu Muhammad Babah. La yu'tamad 'alaiha. Nubdzah, buku kecil ini yang dikasih judul Al-Majmu'ah Al-Mubarakah fi Salawat Al-Ma'thurah wal A'mal Al-Mabrurah, tak karya Abdu Muhammad Babah, la yu'tamad 'alaiha. Enggak bisa dijadikan timad, ya, sandaran. Lima shtamala 'alaihi min al-ahadits allati lam tu'azza ila kitabin mawthuq min kutubil hadits allati fiha ad'iyah bid'iyah. Dikarenakan mencakup padanya hadis-hadis yang tidak disandarkan kepada kitab yang terpercaya dari kitab hadis, yang padanya terdapat juga doa-doa bid'ah. Wa fi akhirih salawat wa awrat mubtada'ah wa tawassulat syirkiyah li ashabit turuq as-sufiyah al-munharifah. Dan juga pada akhir kitab tersebut terdapat selawat-selawat dan wirid-wirid yang bid'ah dan tawassul yang syirik milik para pendiri tarekat-tarekat sufiyah yang menyimpang tersebut. Kabni Mashish wa sahib Dalail al-Khairat, seperti Ibnu Mashish, penulis kitab Dalailul Khairat, wa Ahmad al-Badawi, seperti Ahmad Badawi, wa ghairihim syi'ran wa nasran, baik dalam bentuk syair ataupun nasar, tulisan. Fal wajib at-tahdhir min al-nubdzah wa ma syabaha. Wajib, ya, memberikan peringatan dari buku-buku yang ringkas seperti itu. Nasihatan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa ila a'immatil muslimin wa amatihim. Wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian 8:30 ya. Itu adapun setelahnya itu keutamaan majalis az-zikir, ya. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.